warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya bapak-bapak dan ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Nampak dari wajahnya wajah-wajah ceria dan semangat. Baik Bapak Ibu, untuk memulai pembelajaran kita di pagi yang cerah ini, kita buka dengan sebuah quote. Bangun tidur untuk mewujudkan mimpi atau meneruskan tidur untuk melanjutkan mimpi. Baik, kalau kita memilih pilihan pertama, mari kita awali hari ini dengan doa, kita lanjutkan hari ini dengan usaha, dan kita tutup hari ini dengan syukur. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang wawasan kebangsaan. Tapi sebelum kita lanjutkan materi kita hari ini, kita akan mereview sedikit tentang materi yang telah kita pelajari kemarin. Ya. Siapa yang mau mereview materi kemarin? Oke, silakan Bu. Oke, bagus sekali. Betul sekali seperti yang Ibu bilang, bahwasanya kita sebagai ASN Kemenag itu merupakan agen of change, agen perubahan dalam mewujudkan dan mensukseskan program prioritas pemerintah, khususnya program besar Kementerian Agama, yaitu program moderasi beragama. Jadi betul sekali yang seperti Ibu bilang, bahwasanya kita sebagai aparatur sipil negara, khususnya di Kemenag, itu merupakan kuduah, merupakan uswah, merupakan suri tauladan, merupakan pelopor untuk mewujudkan dan mensukseskan program moderasi beragama ini. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita menyadari bahwasanya Kemenag itu merupakan bagian dari Indonesia yang berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Kemenag ini melindungi dan melayani seluruh umat beragama yang ada di Indonesia secara adil tanpa diskriminasi. Kemudian yang kedua, menyadari jati diri ASN Kemenag yang profesional, adil, demokratis, dan berperilaku moderat dalam beragama. Makanya kita merupakan agen of change ini, agen perubahan. Kemudian yang ketiga, memahami makna penting Kemenag dalam menciptakan kerukunan umat beragama, persatuan Indonesia, dan perwujudan negara Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang Bapak Ibu saya yakin ini sangat-sangat familiar dengan lagu ini. Oke, kita nyanyikan sama-sama ya Bapak Ibu. Sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, baik Bapak Ibu, setelah kita menyanyikan lagu ini, apa yang dapat Ibu simpulkan, apa yang Ibu rasakan setelah kita sama-sama menyanyikan lagu nasional ini dan dihubungkan dengan wawasan kebangsaan? Oke, silakan Pak. Oke, berarti bisa meningkatkan semangat nasionalisme. Ya, bagus Pak. Ibu rasa memiliki. Oke, berarti rasa memiliki dan semangat nasionalisme. Rasa memiliki, intinya kita
memiliki Indonesia itu, menjaga Indonesia itu sama seperti menjaga diri kita sendiri ya. Seperti itu Bu ya. Iya. Baik Bapak Ibu, dari lagu yang kita nyanyikan tadi, mungkin Bapak Ibu ada yang mau share bagaimana wawasan kebangsaan menurut pendapat Bapak Ibu. Oke, silakan Pak. Oke, bagus sekali. Iya. Bagus sekali Pak, betul sekali. Wawasan kebangsaan ya adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi oleh Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara, kemudian Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, dan NKRI sebagai bentuk negara. Berarti di sini yang dilihat adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Ya, baik Bapak Ibu, ya, ketika kita berbicara wawasan kebangsaan, berarti yang kita ingat adalah Indonesia. Ya, Indonesia. Ketika kita bertemu dengan saudara kita dari Papua, Papua itu juga Indonesia. Ketika kita bertemu dengan saudara kita Aceh, Aceh itu adalah Indonesia. Kita merupakan saudara sebangsa dan setanah air, ya. Bahkan dalam sebuah kata-kata mutiara Arab itu hubbul watan minal iman, mencintai negara itu merupakan sebagian dari iman. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan sedikit lagi. Ya, ini ada sebuah pertanyaan. Ya, mengapa sebuah bangsa itu bisa hancur atau bersatu? Mengapa sebuah bangsa itu bisa hancur atau bersatu? Ada yang memberikan pendapat? Oke, silakan Bu. Iya, bagus sekali pendapat dari Ibu. Bahwasannya ya, bangsa itu bisa hancur itu bisa jadi berasal dari bangsa itu sendiri. Maksudnya berasal dari bangsa itu sendiri, sebagaimana Ibu bilang tadi, adalah terjadinya disintegrasi atau perpecahan. Bisa jadi karena adanya perbedaan, ya, keberagaman dan lain sebagainya. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya Indonesia ini adalah negara yang plural dan multikultural. Bahwasanya kalau mau lihat negara yang paling majemuk di Indonesia, salah satunya itu di dunia, salah satunya itu adalah Indonesia. Ya, bisa jadi karena perpecahan, ya, perpecahan contohnya misalnya sikap memaksakan kehendak kepada orang lain, atau bersikap egois, mau menang sendiri, atau menonjolkan suku tertentu, merendahkan agama tertentu, merendahkan budaya orang lain, mementingkan kelompok sendiri, itu merupakan masalah-masalah yang menyebabkan perpecahan yang terjadi di negeri ini. Ya, makanya di sini sebuah bangsa bisa hancur atau bersatu. Ya, salah satu bisa menyebabkan sebuah bangsa itu hancur yaitu terjadinya perpecahan. Ya, Indonesia hari ini, ya, keberagaman Indonesia hari ini bisa menjadi anugerah yang luar biasa kalau semua unsur itu bisa saling bersinergi, saling bekerja sama untuk menjaga. Tetapi juga akan bisa menjadi musibah kalau kita tidak saling menghargai, tidak saling menghormati perbedaan antara satu dengan yang lain.
ya, termasuk ketika kita tidak mau menghargai orang yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda bahasa, berbeda adat istiadat dan lain sebagainya. Jadi kita bisa bersatu kalau kita bisa saling bertoleransi, ya. Kita bisa saling menghormati dan kita bisa hidup berdampingan, ya, dengan saudara-saudara kita yang berbeda, baik dari suku, agama, ras dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, ya, ini adalah keberagaman Indonesia hari ini, ya. Kita hari ini mempunyai penduduk 272 juta jiwa dengan 17.504 pulau, 1.340 suku bangsa, 652 bahasa daerah dan 6 agama yang dilayani. Jadi kita, kalau keberagaman ini bisa kita sikapi, ya, kita sikapi dengan rasa saling menghormati, saling bertoleransi, bisa hidup berdampingan, ini merupakan kekuatan besar kita yang dapat menyatukan Indonesia. Tapi sebaliknya, seperti yang kita jelaskan tadi, ketika keberagaman itu tidak bisa disikapi dengan baik, maka akan membuat bangsa ini hancur. Makanya salah satu program prioritas Kemenag itu untuk menyatukan, ya, salah satu programnya itu adalah dengan moderasi beragama. Jadi apa yang bisa menyatukan Indonesia? Kalau tadi kita menjelaskan apa yang bisa membuat Indonesia ini hancur. Jadi sekarang apa yang bisa menyatukan Indonesia? Silakan Bapak Ibu, apa yang bisa menyatukan Indonesia? Iya, betul sekali. Yang bisa menyatukan kita hari ini adalah, ya, Pancasila. Ideologi bangsa kita hari ini adalah Pancasila. Pancasila merupakan wadah untuk menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia ini, ya. Selain Pancasila juga Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatukan kita. Hari ini kita sebagai bangsa Indonesia, ya, sebagai bangsa Indonesia kita disatukan dalam ideologi yang sama, yaitu Pancasila. Pancasila itu mewadahi semua hal, ya, mewadahi semua hal. Jadi walaupun semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetap satu, ya. Kemudian apapun yang terjadi kita tetap NKRI, ya. Jadi peran Kemenag di sini adalah, ya, mewadahi seluruh masyarakat dari semua unsur, ya, untuk sama-sama kita mensukseskan program Kementerian Agama ini, untuk kita bersikap moderat. Yang dimoderasi di sini adalah sikap, ya, atau perilaku umat beragama dalam memahami dan menjalankan ajaran agamanya secara adil dan berimbang, ya, secara adil dan berimbang, tidak ekstrim, ya. Makanya di moderasi beragama ini yang kita tekankan itu adalah toleransi, saling menghargai bahwasanya kita di negeri tercinta ini berbeda, ya, berbeda dari suku seperti yang kita sebutkan tadi, agama dan lain sebagainya. Jadi Kemenag ini merupakan wadah untuk menciptakan kerukunan umat beragama, untuk menyatukan Indonesia dan untuk mewujudkan negara Indonesia ini bisa menjadi lebih baik, yaitu dengan salah satu programnya adalah program moderasi beragama. Kemudian Bapak Ibu, ya, sebagaimana kita jelaskan tadi, ya, 4 pilar negara ini juga merupakan salah satu
hal yang sangat penting untuk menyatukan kita sebagai bangsa Indonesia, ya. Kemudian nanti kelas kita ini ya akan kita lanjutkan dengan diskusi. Tema-tema diskusinya itu sudah tertera di slide. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal melihat ya, tinggal kita bagi kelompok. Kelas ini kita akan membaginya menjadi 3 kelompok saja. Kelompok yang pertama itu nanti akan membahas persoalan sosial, apa yang mengharuskan Kemenak ada. Kenapa Kemenak itu harus ada? Kemudian kelompok yang kedua adalah kebijakan apa yang memperkuat keberadaan Kementerian Agama. Kemudian kelompok 3, bagaimana seharusnya ASN Kemenak bersikap dalam melayani masyarakat. Karena ASN Kemenak seperti yang kita jelaskan di awal adalah role model yang dilihat, yang ditiru oleh masyarakat. Baik Bapak Ibu, kami beri kesempatan Bapak Ibu dalam kelompoknya untuk berdiskusi selama 7 menit. Oke. Baik, nanti setelah Bapak Ibu berdiskusi, nanti akan memaparkan hasil diskusi kelompoknya itu ke depan kelas. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya ini ada sebuah ya kata-kata bijak. Kata-kata bijak dari Imam Syafi'i. Ya. Mencintai agama adalah wujud ketaatan beragama. Mencintai negara adalah bentuk kesadaran berbangsa. Pancasila memberikan landasan untuk mencintai keduanya. Ya, luar biasa. Ini mudah-mudahan menjadi semangat untuk kita untuk terus berusaha menjadi agen perubahan khususnya dalam moderasi beragama sehingga bisa menciptakan Indonesia yang lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini tentang wawasan kebangsaan? Oke, silakan Pak. Ya, bagus sekali. Ya, tepat sekali seperti Bapak bilang bahwasanya Kementerian Agama itu merupakan suatu sosok yang penting. Ya, sosok yang penting. Karena Kementerian Agama itu mempunyai peran yang luar biasa untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik lagi, khususnya dalam hal menciptakan kerukunan umat beragama untuk mempersatukan Indonesia, ya. Karena Kementerian Agama ini ya mewadahi, melayani seluruh umat beragama secara adil itu tanpa diskriminasi, ya. Kemudian kita sebagai jati diri ASN Kemenak itu harus bersikap yang pertama adil, kemudian demokratis, berpandangan, dan berperilaku moderat dalam beragama. Mudah-mudahan kita yang ada dalam ruang ini menjadi role model, ya, menjadi role model dalam menerapkan program moderasi beragama ini kepada masyarakat. Baik Bapak Ibu, sekian saja untuk hari ini. Ya, mari sama-sama kita tutup hari ini, pertemuan kita hari ini dengan memberi tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu atas sharingnya hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup sesi ini dengan tetap semangat Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.